Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Ambia dengan NIM 6612422. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis PT KAI. Selamat menyaksikan. Dalam slide ini kita akan membahas mengenai apa sih itu PT KAI. PT Kereta Api Indonesia Persero merupakan badan usaha milik negara atau BUMN Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan perkereta-apian dan bisnis usaha penunjang lainnya dengan mengutamakan amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif atau akhlak. Memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia untuk bergabung dan berkarir di PT Kereta Api Indonesia Persero dalam rangka mempersiapkan calon pemimpin masa depan perusahaan melalui program manajemen train tahun 2024. Tentunya, PT KAI juga memiliki visi dan misi, dan visinya yaitu menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia, dan misinya itu terdapat 3. Yang pertama, untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Dan yang ketiga, untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk memperkerasai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur penting terkait transportasi. Pada slide ini kita akan menganalisis mengenai internal faktor dari PT KAI. Yang pertama itu ada man atau sumber daya manusia. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, memiliki tenaga kerja berpengalaman dalam operasional perkereta-apian. Yang kedua, SDM tersertifikasi di bidang keselamatan dan teknis perkereta-apian. Yang ketiga, budaya kerja disiplin dan terstruktur sesuai standar operasi. Yaitu ada money atau keuangan. Di sini juga terdapat 3 poin. Yang pertama, memiliki dukungan modal sebagai BUMN transportasi. Yang kedua, sumber pendapatan beragam dari layanan penumpang, logistik, dan usaha non-core. Yang ketiga yaitu pengelolaan keuangan terpusat dengan sistem terstandarisasi. Selanjutnya kita analisis mengenai material. Dan di sini juga terdapat 3 poin. Yang pertama, memiliki jaringan rel dan stasiun yang tersebar luas di Jawa dan Sumatera. Yang kedua, tersedia fasilitas pendukung seperti depo, workshop, dan gudang logistik. Yang ketiga, ketersediaan sarana penunjang operasional seperti peran, sinyal, dan fasilitas terminal. Selanjutnya, itu ada mesin atau mesin. Di sini juga terdapat 3 poin. Yang pertama, mengoperasikan armada kereta modern seperti KRL dan kereta jarak jauh terbaru. Yang kedua, memiliki lokomotif dan rangkaian kereta yang beragam untuk berbagai layanan. Yang ketiga, menggunakan peralatan teknis pendukung seperti sistem persinyalan dan listrik aliran atas. Selanjutnya, itu ada metode atau metode. Terdapat 3 poin. Yang pertama, penerapan SOP keselamatan operasional yang ketat. Yang kedua, sistem tiketing digital dan boarding terintegrasi. Dan yang ketiga, pengelolaan operasi berbasis teknologi dan manajemen perkereta-apian modern. Dan yang terakhir yaitu ada market atau pasar. Yang pertama, basis pelanggan besar dan dari komuter, perjalanan jarak jauh dan logistik. Yang kedua, tingkat permintaan tinggi terutama di wilayah urban dan koridor utama. Dan yang ketiga, memiliki citra sebagai modal transportasi yang aman dan efisien. Dan itu adalah merupakan internal faktor dari PT KAI. Yang pertama itu ada man, money, material, machine, method, dan market. Kita analisis mengenai eksternal faktor dari PT KAI. Di sini terdapat poin ekonomi. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi nasional berdampak pada daya beli masyarakat untuk menggunakan layanan kereta api jarak jauh. Yang kedua, investasi pemerintah dan swasta dalam infrastruktur kereta apian membuka peluang ekspansi layanan dan digitalisasi. Yang ketiga, dampak situasi global, misal krisis rantai pasok, bisa menghambat pengadaan teknologi kereta api.
aspek sosial juga terdapat 3 poin. Yang pertama, pertumbuhan penduduk urban di Jabodetabek meningkat. Kebutuhan mobilitas massal yang cepat dan murah. Yang kedua, tuntutan kenyamanan, keselamatan semakin tinggi, semakin KAI perlu memperbaiki kualitas layanan, frontliner, kebersihan AC, keteraturan jadwal, dan keamanan. Dan yang ketiga, yaitu kesadaran masyarakat terhadap lingkungan membuat kereta menjadi pilihan lebih ramah lingkungan dibanding kendaraan pribadi. Selanjutnya, dalam aspek politik juga terdapat 3 poin. Yang pertama, kebijakan transportasi nasional sangat menentukan arah pelayanan kereta api Indonesia, misalnya kebijakan pengembangan transportasi massal, integrasi antar armada, dan standar keselamatan. Yang kedua, ada inventaris pemerintah sebagai pemegang saham tunggal 100% milik negara, membuat keputusan strategis KAI sangat dipengaruhi oleh regulasi kementerian atau Kemenhub, Kemen BUMN. Dan yang ketiga itu ada stabilitas politik mendukung investasi jangka panjang seperti proyek kereta cepat, stasiun terpadu, dan modernisasi sinyal. Selanjutnya kita analisis mengenai aspek lingkungan. Yang pertama, kereta sebagai transportasi rendah emisi pendukung agenda penurunan jejak karbon nasional. Yang kedua, tantangan seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstrim dapat mengganggu perjalanan khususnya lintas Jawa dan Sumatera. Yang ketiga, pengelolaan ruang publik di stasiun harus memperhatikan keberlanjutan dan green transport. Selanjutnya, dalam aspek hukum, yang pertama regulasi pengadaan barang atau jasa BUMN memengaruhi fleksibilitas inovasi. Yang kedua, kewajiban pelayanan public service obligation atau PSO menentukan tarif ekonomi dan skema subsidi. Yang ketiga, regulasi terkait keselamatan penumpang, keamanan jalur, dan perlindungan konsumen terus diperketatnya. Dalam aspek teknologi, yang pertama modernisasi sistem dan operasi, misalnya teknologi automatic train stop dan CTCS. Yang kedua, digitalisasi layanan melalui KAI akses, boarding pass QR, hingga integrasi dengan aplikasi transportasi lain. Dan yang ketiga, pengembangan kereta listrik dan kereta cepat membuka area baru kompetisi teknologi. Jadi, untuk eksternal faktor PT KAI itu terdapat aspek ekonomi, sosial, politik, lingkungan, hukum, dan teknologi. This is IFAS dan EFAS PT KAI. Terdapat poin strength. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, jaringan rel luas dan terintegrasi mendapatkan bobot 0,15 dan rating 4 dan skor 0,60. Yang kedua, digitalisasi layanan semakin optimal mendapatkan bobot 0,20, rating 4 dan skor 0,80. Yang ketiga, reputasi dan loyalitas pelanggan tinggi mendapatkan bobot 0,25, rating 3 dan skor mendapatkan 0,60. Berdasarkan tersebut, dengan total keseluruhan bobot mendapatkan 0,55 dan skor mendapatkan 2,00. Selanjutnya kita analisis mengenai weakness. Terdapat 3 poin. Yang pertama, infrastruktur tua dan butuh peremajaan mendapatkan bobot 0,15, rating minus 4 dan skor minus 0,6. Yang kedua, kapasitas jalur terbatas mendapatkan bobot 0,15, rating minus 3 dan skor mendapatkan minus 0,45. Dan yang ketiga yaitu gangguan operasional atau keterlambatan mendapatkan bobot 0,15 dan rating minus 2 dan skor minus 0,3. Dari hal tersebut, di total bobotnya mendapatkan 0,45 dan skor mendapatkan minus 1,35. Jadi, untuk IFAS mendapatkan rating keseluruhan 1 dan skor mendapatkan 0,65. Setelah kita menganalisis IFAS, selanjutnya kita akan menganalisis EFAS dari PT KAI, yaitu ada opportunities. Terdapat 3 poin. Yang pertama, permintaan transportasi publik itu naik mendapatkan bobot 0,25, rating 4, skor 1,00. Yang kedua, itu ada dukungan pemerintah pada transportasi massal mendapatkan bobot 0,15, rating 3 dan skor 0,45. Dan yang ketiga, ada ekspansi layanan KRL, RRT dan lain sebagainya, itu mendapatkan bobot 0,15, rating 4 dan skor mendapatkan 0,60. Dari data tersebut dapat disimpulkan bobot dari opportunities mendapatkan 0,55 dan skor mendapatkan 2,05.
Selanjutnya kita analisis dari treat, yaitu terdapat 3 poin. Yang pertama, perbaikan infrastruktur mendapatkan bobot 0,15, rating mendapatkan -3, dan skornya itu mendapatkan -0,45. Yang kedua itu ada perbaikan SOP mendapatkan bobot 0,10, mendapatkan rating -1, dan skor mendapatkan -0,10. Dan yang ketiga yaitu resiko kecelakaan dan gangguan jalur mendapatkan bobot 0,20 dengan rating -4 dan skor -0,80. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dari treat bobotnya bertotal 0,45 dan skor mendapatkan total keseluruhan -1,35. Jadi dapat disimpulkan bahwa EVAS dari PTKI mendapatkan rating 1 dengan total skor 0,70. Selanjutnya kita analisis dari kuadran PTKI, yang dimana PTKI mendapatkan kuadran 1, yaitu strategi agresif atau ground strategi. Posisi ini tuh menunjukkan bahwa kekuatan internal itu lebih besar daripada kelemahan, serta peluang eksternal lebih dominan daripada ancaman. Oleh karena itu, strategi yang tepat bagi PTKI adalah memaksimalkan kekuatan untuk meraih peluang melalui ekspansi layanan, modernisasi infrastruktur, dan peningkatan kualitas layanan. Kita analisis mengenai matriks SWOT dari PTKI. Terdapat poin yang pertama itu SO atau Strength Opportunity, yaitu strategi agresif. Terdapat 3 poin. Yang pertama, memanfaatkan jaringan rel luas untuk ekspansi rute KRL dan peningkatan kapasitas. Yang kedua, optimalkan digitalisasi untuk peningkatan jumlah penumpang. Yang ketiga, bekerjasama dengan pemerintah dalam proyek modernisasi rel elektralisasi double track. Selanjutnya kita analisis mengenai WO, yaitu Weakness Opportunity, yaitu strategi pengembangan. Terdapat 3 poin. Yang pertama itu perbaikan sistem tiket dan aplikasi untuk menutupi kelemahan pelayanan. Yang kedua, modernisasi armada lama menggunakan dukungan proyek pemerintah. Yang ketiga, peningkatan manajemen operasional untuk memanfaatkan tren naiknya penggunaan transportasi publik. Strengthen strategi kompetitif. Terdapat 3 poin. Yang pertama, gunakan armada besar dan jaringan luas untuk melawan kompetitor MRT, LRT, Transjakarta. Yang ketiga, peningkatan keamanan dan ketepatan waktu untuk menjaga reputasi. Dan yang ketiga, perkuat manajemen resiko lemahnya bencana alam di lintasan ini. Selanjutnya itu ada WT atau Weakness Treat, strategi defensif. Terdapat 3 poin. Yang pertama, perbaiki infrastruktur lama untuk mendukung potensi gangguan operasional. Yang kedua, perbaikan SOP pelayanan untuk mengurangi keluhan publik. Dan yang ketiga itu ada resiko kecelakaan dan gangguan jalur. Selanjutnya kita analisis dari prinsip implementasi PTKI. Yang pertama itu ada efektivitas. Terdapat 2 poin. Yang pertama, fokus pada ketepatan waktu atau on-time performance. Yang kedua, penataan jadwal perawatan rel dan kereta. Selanjutnya ada efisiensi. Terdapat 2 poin. Yang pertama, optimalisasi aset kereta dan rel. Yang kedua, penggunaan teknologi tiketing otomatis. Selanjutnya, transportasi. Terdapat 2 poin. Informasi jadwal real time di aplikasi KAI Akses dan digitalisasi transaksi tiket. Selanjutnya kita analisis dari akuntabilitas. Terdapat 2 poin juga. Yang pertama itu pelaporan operasional dan keuangan secara terbuka. Yang kedua, pengawasan BUMN dan regulator. Selanjutnya itu ada responsivitas. Terdapat 2 poin. Yang pertama, survei kepuasan pelanggan. Yang kedua, penanganan keluhan via media sosial dan customer care. Selanjutnya itu ada profesionalitas SDM. Terdapat 1 poin yang dimana pelatihan masinis, petugas stasiun, dan teknis sinyal itu harus diadakan. Selanjutnya ada output dari implementasi dari prinsip PTKI ini tuh perbaikan layanan, pengurangan keterlambatan, modernisasi armada, peningkatan sistem tiket, dan informasi. Selanjutnya kita analisis dari evaluation atau BSC. Di sini terdapat 4 perspektif. Yang pertama yaitu perspektif finansial mendapatkan skor 80%. Terdapat 2 poin. Peningkatan pendapatan dari tiket KRL, kereta api jarak jauh, dan non-tiket, sewa lahan dan iklan. Yang kedua yaitu efisiensi biaya perawatan dan operasional. Selanjutnya kita analisis dari perspektif
customer mendapatkan skor sekitar 88%, terdapat 3 poin. Kepuasan penumpang meningkat, yang dimana aplikasi itu lebih stabil, infonya itu lebih real time. Yang kedua, penurunan komplain terkait keterlambatan dan kepadatan. Yang ketiga itu ada citra perusahaan itu membaik. Selanjutnya kita analisis dari perspektif internal bisnis proses, mendapatkan skor 82%, terdapat 3 poin, yang dimana penurunan jumlah gangguan perjalanan, sistem tiket boarding dan informasi menjadi lebih cepat, dan yang terakhir perawatan rel dan armada dilakukan lebih rutin. Selanjutnya itu ada perspektif dari learning dan growth, mendapatkan persentase sebesar 86%, terdapat 3 poin juga. Yang pertama itu pelatihan digital skill bagi pegawai, yang kedua penguatan budaya pelayanan prima, dan modernisasi alat kerja dan sistem beacon. Nah, itu merupakan analisis dari PT Kereta Api Indonesia. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's hard.